Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan membahas subtes pengetahuan kuantitatif dari buku Wangsit Om Jero dan pada bilangan geometri, sudut, dan bangun datar. Siapkan alat tulis dan buku catatan kalian, kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di nomor 1, persegi panjang ABCD disusun dari 6 persegi, 2 persegi diketahui luasnya seperti dalam gambar berikut. Yang ditanyakan adalah perbandingan luas daerah persegi kecil dan persegi terbesar di dalam persegi panjang ABCD. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kalau kita lihat si 36 cm persegi itu adalah luasnya, sehingga kita tahu bahwa sisi-sisinya pasti sama dengan 6, teman-teman ya. Sini pasti 6, sini 6, sini 6, sini pasti 6. Gitu. Begitu juga untuk yang luasnya 25 itu, maka di sini sama dengan 5. Kemudian di sini 5, di sini 5, dan di sini 5. Nah, otomatis kalau kita lihat, ketika panjang dari sini ke sininya 6, dan ke sini ke sininya 5, dan dari sini ke sininya 6, dari sini 5, dan ke sininya 6, otomatis sisi yang ada di sini pasti sama dengan 1, teman-teman ya. Ya enggak? Kalau di sini sisinya 1, sini 1, otomatis karena dia persegi, otomatis ini juga 1 kan? Sehingga kalau kita jumlahkan 6 tambah 1, otomatis sisi yang besarnya itu sama dengan 7. Jadi kalau kita mencari luasnya, otomatis nanti untuk yang kecilnya itu 1 pangkat 2 dibagi dengan si yang besarnya berarti 7 pangkat 2. Sehingga nanti 1 banding 49. Berarti jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Ini cukup mudah ya. Kita lanjut nomor yang kedua. Doni mempunyai cara yang cerdik untuk menentukan tinggi sebuah bangunan dengan cara menghadap tegak lurus bangunan tersebut. Ia berdiri dan menyalakan lampu senter pada posisi tertentu sehingga sinar dipantulkan oleh cermin di tanah ke puncak gedung. Jarak Doni ke cermin adalah 1 meter dan jarak cermin ke kaki bangunan adalah 6 meter. Jika lampu senter berada 1,25 meter di atas tanah, maka tinggi bangunan tersebut adalah... Oke, berarti kalau kayak gini ilustrasinya kurang lebih begini nih. Coba kita buatkan secara sederhana ya. Misalkan saya punya sebuah cermin di sini. Gini lah ya. Nah, kemudian di depan cermin itu ada sebuah gedung. Saya buatkan gedungnya ya. Ini mohon maaf ya teman-temannya kalau misalkan gambarnya seadanya. Ini hanya sebagai ilustrasi saja. Oke. Berarti misalkan ini gedungnya. Gini. Tuh ya. Nah, kemudian jarak cermin terhadap gedung itu berarti sama dengan 6 meter ya. Kalau kita berdasarkan informasi di soal, ini 6 meter. Kemudian apa lagi nih? Jarak Doni ke cermin. Berarti Doni itu ada di sini nih posisinya. Ya. Yang jaraknya itu berarti 1 meter. Dan Doni itu kayak sedang memegang senter gitu loh. Yang dipantulkan ke sini. Ya. Sehingga kalau kita pantulkan ke sini, akan memantulkan sebuah bayangan ke puncak katanya kan. Gitu. Nah, berarti si tinggi apa tadi? Jarak lampu senter berada 1,25 meter dari tanah, berarti di sini tingginya 1,25. Oke. Berarti otomatis kita bisa gunakan kesebangunan teman-teman. Kalau kita cek, dia itu akan membentuk sebuah bangunan segitiga gitu, segitiga yang sebangun ke sini. Ya. Nah, ini 1 meter, ini 1,25 gitu kan ya. Nah, kemudian ada bangunan lain yang itu lebih besar kan. Kalau saya gambarkan gini. Nah, gitu kan ya. Yang panjang sininya 6 meter, yang ditanyakan kan tinggi gedungnya, tinggi bangunannya. Gitu. Kalau kita lihat ini kan serupa nih sebangun ya. Ini 1 perbandingannya 6, berarti ini kita bisa bandingkan. Yaitu dengan 1 dibagi M sama dengan 1 dibagi 6 sama dengan 1,25 dibandingkan dengan X. Maka kita langsung kali silang aja. Berarti X-nya sama dengan 6 dikali 1,25.
maka akan sama dengan 7,5 teman-teman ya. Meter, berarti jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 3 di sini diminta untuk mencari kelilingnya. Untuk mencari kelilingnya sih gampang ya, tinggal kita tarik paksakan si sudut-sudutnya sini itu membentuk sebuah persegi panjang, maka kita bisa tarik ke sini ya. Ini juga kita tarik ke sini gitu teman-teman, sehingga sama saja mencari keliling biasa aja, berarti sama aja, nanti 2 dikali dengan 16 ditambah 12, maka sama dengan 2 dikali 28, maka nilainya sama dengan 56 gitu ya, gampang. Kita lanjut nomor 4. Luas daerah yang diarsir pada gambar berikut 3 kali luas daerah lingkaran. Kalau misalkan lingkarannya itu luasnya adalah P, maka yang di luar tuh 3 kalinya 3 kali P kan ya. Dan kalau kita lihat luas di dalam itu sama dengan luas persegi ya, luas persegi panjang. Luas persegi panjangnya sama dengan panjang kali lebar kan ya. Panjang kali lebar itu berarti 9 dikali 8. Nah, yang di dalamnya itu kan si luasnya juga, maka P ditambah 3P, yaitu sama dengan 4P teman-teman ya. Gitu kan ya. Otomatis di sini 9 kali 8 otomatis 72. Dan di sini kan kalau kita lihat P itu adalah luas lingkarannya, maka sama dengan kita ganti P-nya dengan luas lingkaran PR kuadrat gitu. Nah, nanti tinggal kita bagi dengan 72, yaitu PR kuadrat sama dengan 72 bagi 4 sama dengan 18 ya. Maka R kuadrat sama dengan 18 dibagi dengan Pi, maka R-nya akan sama dengan akar dari 18 per Pi kan ya. Gitu. Nah, tinggal kita cari nilai dari kelilingnya. Keliling lingkarannya kita bisa dapatkan dengan mencari rumus 2Pi R-nya kita ganti dengan 18 per Pi akar ini tuh, maka 2Pi dikali dengan akar 18 per Pi. Oke, biar gampang kayaknya kita sederhanakan dulu di sini deh. Kita kalikan sekawan ya. Ini kan kalau kita jabarkan bentuknya kan jadi akar 18 dibagi akar Pi gitu kan ya. Gitu. Kita kalikan dengan sama-sama akar Pi. Ini akar Pi gitu ya. Akar Pi kali akar Pi kan Pi. Di sini berarti akar 18 dikali Pi. Akar 18 itu sama dengan 9 kali 2. Akar 9 itu 3. Di sini 2 Pi. Berarti ini jadinya per Pi ya. Gitu. Nah, berarti kita tuliskannya di sininya tuh bentuknya langsung aja. Jadi 3 dikali 2Pi. Akar dari 2Pi per Pi. Ini Pi-nya kita bisa coret ya. Habis jadi 6. 2 kali 3 kan 6. Jadi 6 dikali akar 2Pi. Jadi sama dengan jawabannya adalah yang D teman-teman ya. Kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut nomor 5. Oke, di nomor yang kelima ini kita punya luas persegi A itu sama dengan 16. Karena dia persegi, otomatis kalau kita tuliskan di sini berarti 16, akar 16 itu 4 ya. Berarti sini 4, sini 4 ya, sini 4. Sehingga ini kita hapus aja deh. Kalau yang B-nya berarti 36, akar 36 itu berarti 6, ini 6. Kemudian di sini yang 9 berarti ini 3 dan ini 3. Oke, berarti kalau kita jumlahkan 4 tambah 6 tambah 3 otomatis 13 ya. Otomatis sini ke sini juga sama nih. Yang memanjang ke bawah juga sama dengan 13. Oke, kemudian kalau mencari luas yang diarsir otomatis cari luas total dikurangi luas dari keempat bangun datar yang di dalam kan. Maka bisa kita cari dulu luas yang segitiga ini. Untuk mencari luas segitiga kan berarti alas sudah ada yaitu 6. Alasnya 6, kita tinggal cari tingginya. Tingginya berarti kalau dari sini ke sini adalah 3. Kalau sampai sini 3, sampai sini 6, berarti otomatis sisanya berapa teman-teman? Otomatis 13 dikurangi 6 ya, berarti ini 7 nih. Sampai sini 7, otomatis tinggi dari segitiganya juga 7 kan ya. Maka tinggal kita cari luas arsirannya itu sama dengan luas total dikurangi dengan luas A, kurangi luas B, dikurangi luas C, dikurangi luas segitiga. Luas totalnya kan karena 13 sisinya, maka 13 pangkat 2 dikurangi A nya itu 16, dikurangi B nya 36,
C-nya sama dengan 9 dikurangi dengan luas segitiganya. Segitiganya rumusnya setengah dikali alasnya sama dengan 6, tingginya tadi 7 ya. Tinggal kita kurangi, ini 169, kurangi 16, kurangi 36, dikurangi 9, dikurangi 6 kali 7, 42, dibagi 2, 21, maka nilainya sama dengan 87 ya teman-teman ya. Gitu, jadi jawabannya adalah yang D. Gampang ya. Kita lanjut soal nomor 5. Jika suatu persegi dengan panjang sisi satu satuan, hati-hati ya, jangan bingung, ini sisinya tuh panjangnya 1, maksudnya tuh gitu, dibagi menjadi 5 persegi panjang dengan luas yang sama seperti ditunjukkan pada gambar, maka panjang ruas garis AB adalah, oke, kalau kita lihat di situ, otomatis kita bisa punya luas-luas di dalamnya itu sama dengan 1 dibagi 5 teman-teman, berarti ya luasnya sama dengan 1/5 ya, ini 1/5, ini juga 1/5, ini 1/5, ini juga 1/5, ini juga 1/5 gitu kan ya, gitu. Nah kemudian berarti kita kayaknya butuh informasi berikutnya dengan memisalkan aja, misalkan panjang dari sini ke sininya n, ini juga sama kan, maka ini n. Kemudian misalkan di sini sama dengan M, berarti ini M, ini juga sama karena bentuknya sama. Maka kalau di sini M, di sini M, berarti dari sini ke sininya sama dengan 2M ya, yang totalnya. Karena kan ini kan sama dengan yang sebelah kanan ya. Oke, kemudian yang di atasnya ini persegi panjang ya, kebetulan. Persegi itu persegi panjang sih. Persegi panjang ya, ini persegi panjang, karena persegi panjang otomatis nilainya bukan M ini. Ini kita anggap sebagai P lah ya. Oke, kalau dari sini berarti kita bisa punya informasi panjang alas sisinya kan 1, berarti dari sini ke sini 1 ya. Oke, berarti karena 1 maka kita bisa manfaatin tuh yang atas, N ditambah N tambah P harus sama dengan 1 kan. Di N ditambah N ditambah P sama dengan 1, maka 2N ditambah P sama dengan 1. Ini persamaan 1 ya. Kemudian di persamaan yang kedua, kita manfaatkan luasnya nih. 2M dikali N sama dengan 1/5. Berarti 2M dikali N sama dengan 1/5. Otomatis 2N sama dengan 1/5M, teman-teman. Ini persamaan yang kedua. Kenapa saya buat menjadi 2N? Karena kan di sini ada 2N tuh. Biar bisa substitusi, maksudnya itu gitu. Kemudian berdasarkan informasi berikutnya, ini luasnya 1/5 ketika P dikali M ya. Maka dari P dikali M sama dengan 1/5. Ini bentar, berarti P-nya akan sama dengan 1/5M. Ini persamaan yang ketiga. Kalau kita lihat persamaan kedua dan ketiga itu sama nih, sama-sama 1/5M. Ya enggak? Sehingga 2N tuh sama dengan P. Gitu teman-teman. Jadi kita bisa manfaatkan informasi tersebut dengan mensubstitusikan ke persamaan 1. 2N ditambah P sama dengan 1. Kan 2N-nya P, berarti P ditambah P sama dengan 1. Ya kan ya? Sehingga kenapa kita nyari P? Karena kan ruas AB itu kan di P itu kan, sama aja kayak P. Maka P tambah P sama dengan 2P. Maka sama dengan 1, P-nya sama dengan 1/2 teman-teman. Maka P itu sama dengan X, maka X sama dengan 1/2. Jawabannya berarti yang B ya. Ini gampang teman-teman ya. Oke, berarti tinggal kita lanjut di soal nomor 7. Diketahui persegi panjang ABCD jika panjang BE, panjang EF dan panjang FC adalah 5, berarti di sini sama ya panjangnya ya. BE, EF dan FC sama. Kemudian DG itu sama dengan GH sama dengan HC, yaitu 3 ya. Oke, berarti maka luas yang daerah yang diarsir, berarti kita fokus yang diarsir aja. Luas diarsir kan sama dengan luas segitiga AEF ditambah luas segitiga dari AGH ya. Otomatis AEF itu berarti setengah dikali alasnya EF ya. Nah teman-teman, kalau misalnya menemukan bentuk seperti ini, tingginya tuh pasti sama kayak AB teman-teman ya. Meskipun bentuknya itu agak miring seperti ini tingginya itu bukan yang ini, tingginya tetap yang AB. Jadi
Kalau mencari segitiga dari AEF, otomatis mencari alasnya EF, tingginya AB. Berarti sini AB lagi ditambah dengan setengah dari GH. GH itu berarti kalau kita cek berarti alasnya ya G sama H kan? G sama H. Dan luasnya itu adalah panjang dari C ke B ya. Ke sini loh. Maka nilai C-nya dan nilai T-nya sama dengan BC ya. Kita hitung BC. Maka sama dengan setengah dikali EF. EF-nya sama dengan 5. AB-nya, AB itu berarti penjumlahan dari DG, GH sama HC yaitu 9 ya. Jadi dikali 9, di 9 ditambah setengah dikali GH. GH-nya 3, BC-nya itu B ke C itu berarti 5 tambah 5 tambah 5 berarti 15 ya. Maka kita bisa dapatkan 9 kali 5 bagi 2, 45 per 2, tambah 15 kali 3 juga 45 per 2 ya. Maka kita bisa tuliskan jadinya 45 teman-teman ya. Tadi jawabannya adalah yang B gitu ya. Kita lanjut nomor 8. Diketahui persegi panjang dan setengah lingkaran dengan diameter pada alas seperti pada gambar. Garis DE menyinggung lingkaran, panjang CD sama dengan 6, CE-nya 8, panjang AD-nya berapa? Oke, kayaknya kita harus memanfaatkan titik atau garis yang menyinggung tersebut dan kita hubungkan dengan garis singgung lingkaran ya. Berarti kalau kita punya sudut di sini, tarik garis ke sini, kita misalkan di sini titik O ya. Titik O-nya kita tarik ke situ. Nah, titik O itu harusnya nariknya ke sini nih. Misalkan ini O-nya kita tarik ke sini deh. Nah, sini kan dia siku-siku tuh. Nah, kalau dia bentuknya begini, pasti nilai yang ada di sini pasti sama dengan yang menyinggung di tempat yang lainnya. Kalau misalkan di sini X, di sini juga pasti X, teman-teman. Ya enggak? Nah, kalau sudah berarti kita juga bisa manfaatkan hal tersebut dengan mencari panjang DA-nya. Oh ya, di sini kita cari DE-nya dulu deh. Kita untuk mencari DE-nya itu kita bisa manfaatkan Pitagorasnya ya. Berarti 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Maka nilai sama dengan akar 100 ya. 64 tambah 36 kan 100. Maka di sini sama dengan 10. Berarti D ke E-nya 10, tapi di sini misalkan titik yang lainnya titik P. D ke E-nya itu 10, maka D ke P-nya itu sama dengan 10 min X ya. Ya enggak? Itu. Jadi 10 min X D ke P-nya. D ke P-nya 10 min X. Karena si D ke E itu menyinggung di sini juga, otomatis dia juga menyinggung di sini nih DA-nya. Maka DA juga sama dengan DP itu 10 min X, teman-teman. Ya sudah, kalau udah kayak gitu berarti kita bisa manfaatkan informasi bahwa si AD itu kan atau DA itu sama dengan BC. AD-nya itu B atau DA-nya sama dengan 10 min X, BC-nya itu 8 ditambah X kan. Ya enggak? Maka jadi 10 min X sama dengan 8 tambah X, 10 kurangi 8, 2, X ditambah X jadi 2X ya, berarti X sama dengan 1 teman-teman. Karena X sama dengan 1, maka DA atau AD-nya itu sama dengan, AD kan 10 min X. Maka 10 dikurangi 1, maka sama dengan 9. Jawabannya adalah yang B. Begitu ya. Kita lanjut soal nomor 9. Jika ABCD adalah belah ketupat dengan panjang sisi 4 cm, berarti sini sisinya 4 cm, sini 4, sini 4, sini 4. Dan semua daerah segitiga yang diarsir adalah kongruen. Kalau kongruen berarti sama semua bentuknya ya. Maka luas daerah yang diarsir. Oke, untuk mencari yang diarsir itu sebetulnya sih, kalau teman-teman ngeh ya, ini tuh si kotak-kotak yang hitam ada di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang putih di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang hitamnya masukin di sini aja. Jadi kalau mau mencari yang diarsir, otomatis mencari setengah dari segitiga yang ini kan. Ya enggak? Tuh, ya. Kalau sudah berarti tinggal kita cari nih alas dan tingginya. Atau kalau mencari diarsir nanti kita tuliskannya gini. Luas arsiran sama dengan setengah dari belah ketupat. Gitu ya. Kalau mau pakai belah ketupat atau kalau mau pakai segitiga juga boleh, tapi kita pakai belah ketupat aja deh. Ini setengah dari belah ketupat. Rumus belah ketupat itu setengah dikali diameter 1 dikali diameter 2, ini berarti seperempat ya. Nah, cari dulu diameter 1 diameter 4 nya.
diameter 1 dan diameter 2-nya. Caranya gimana? Berarti kalau kita lihat nih, yang sini kan ada 4 segitiga kongruen yang ada 4 gitu, otomatis satu segitiganya satu panjangnya, alasnya itu satu. Kalau alasnya satu, otomatis 1, 2, 3, 4, ini 4 nih. Berarti panjang dari B ke D itu 4. Sehingga kita bisa buat kayak gini nih. Kita gambar dulu deh biar teman-teman kelihatan. Gitu ya. Nah, kalau kita tarik ke sini, sip. Nah, diagonal DB-nya, DB itu sama dengan 4 cm berarti, atau 4 satuan. Sehingga kita bisa cari diagonal satunya dengan pakai Pitagoras. Berarti kan kalau belah ketupat kan panjang sisinya pasti sama ya. Kalau di sini 2, di sini 4. Nah, sisinya dari si P ke C-nya berapa tuh? Kita cari dulu. Berarti untuk mencari P ke C-nya pakai Pitagoras. 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 16 dikurangi 4, yaitu 12 ya. 12. Akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. P ke C-nya 2 akar 3, otomatis A ke C-nya sama dengan 2 kalinya, yaitu 2 akar 3 ditambah atau dikali 2 sama dengan 4 akar 3, teman-teman ya. Ya enggak? Oke, kalau sudah berarti tinggal kita substitusi. Berarti diagonal satunya itu 4, diagonal 2-nya sama dengan 4 akar 3 tuh. Maka sama dengan 4 bagi 4 ini habis, tinggal 4 akar 3. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Gitu. Kita lanjut soal nomor 10. Diketahui semua titik sudut segi 6 beraturan ABCDF terletak pada lingkaran yang berjari-jari 2 cm seperti pada gambar. Luas daerah yang tidak diarsir pada daerah segi 6 tersebut adalah. Oke, untuk menyelesaikan soal ini sepertinya butuh proses yang lumayan nih. Yang pertama di sini segi 6 beraturan ini terletak pada lingkaran yang berjari-jari 2 cm. Otomatis kalau berdasarkan sifat segi 6 beraturan, panjang sisinya itu sama dengan jari-jari lingkaran tersebut, teman-teman. Maka panjang sisi segi 6-nya sama dengan jari-jari lingkaran luar tersebut, yaitu sama dengan 2 cm. Kemudian karena dia itu membentuk segi 6 beraturan, otomatis sudut pusatnya akan sama dengan 360 dibagi 6, maka sama dengan 60 derajat ya. Oke, sampai situ dulu. Kalau sudah, coba kita gambarkan dulu ya. Saya coba buat gambar. Oke, saya sudah buatkan. Terus coba saya arsir beberapa wilayah ya. Yang pertama saya punya titik A di sini, B, C, D, dan E, F. Berarti kalau kita tarik dari garis A berarti ya sini ya. Dari B ke A itu berarti ke sini ya, berarti ke sini, tarik ke sini. Nah, nanti akan bentuk ada arsirannya. Gitu teman-teman ya. Kemudian dari titik yang ini, misalkan titik apa sini ya, P lah ya. Titik P-nya kita tarik garis ke E, berarti tarik ke sini. Ini juga arsiran berikutnya, gitu. Nah, kemudian dari titik P ke C dan juga bisa tarik. Kemudian dari titik P ke D juga bisa kita tarik. Nah, ini arsiran berikutnya. Gitu ya, kalau berdasarkan soal. Nah, kalau berdasarkan soal tersebut, kita diminta untuk mencari luas daerah yang tidak diarsir. Berarti nyari yang warna putih ini. Yang putih yang ada di gambar ini. Otomatis, coba kita bisa manfaatkan. Kita gambar ulang ya, kita hapus kali ya. Kita hapus arsiran yang di tengah ini, kita pindahkan teman-teman. Kita pindahkan atau kita geser ya. Coba kita geser ke mana ya? Coba kita geser ke ini, kita hapus dulu. Coba kita geser titik dari si P-nya itu, kita tarik ke A ya. P-nya kita taruh di A di sini. Berarti kalau kita tarik di A, otomatis nanti
Nah, dia akan ke sini nih arsirannya. Sini, ke sini ya. Tuh, nanti akan membentuk arsiran yang baru, yaitu ini. Gitu ya teman-teman ya. Sehingga kalau diminta untuk mencari yang tidak diarsir, otomatis kita harus mencari luas yang ada di sini. Misalkan ini adalah luas 1 dan luas kedua di sini teman-teman ya. Nah, kalau sudah berarti kita coba buat arsirannya. Tapi di sini ada yang kita hapus ya, garis ininya, garis si yang sininya kita geser ke sini gitu loh. Nah, gitu. Makin lebar. Nah, kan tadi kan ada si arsiran yang ada di sini, arsiran di sini ya. Kita tempel ke sini gitu, lebihannya ke sini. Paham ya? Kenapa arsiran yang di sini hilang tuh untuk melengkapi yang ada di sini gitu. Paham teman-teman ya? Sehingga kalau misalnya kayak gitu berarti kita cari luas 1 dan luas 2-nya. Dengan cara apa? Dengan cara kita bedah satu-satu dulu ya. Yang pertama di luas yang 1. Di luas 1 atau wilayah 1 itu kan membentuk sebuah segitiga ya. Yang mana sisi-sisinya itu ya membentuk segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki, sorry. Otomatis kalau kita gambar akan seperti ini bentuknya. Di sini kan 60, di sini 60. Dan berarti di sini A, sini B, dan di sini C. Otomatis di sini pasti sama dengan 120. Sehingga kita bisa cari tuh luasnya dengan setengah dikali AB dikali BC dikali dengan sin 120 teman-teman. Berarti sama dengan setengah. AB-nya itu 2 ya dari soal, dikali BC juga 2, dikali sin 120. Sin 120 kan di kuadran 2 sama aja sin 60 ya, setengah akar 3. Karena sin tetap positif, maka jadi 2 dikali 2, 4, 4 bagi 2, 2 bagi 2 berarti akar 3 ya. Luas yang satunya. Sekarang kita cari luas yang kedua. Untuk mencari luas yang kedua, bentuknya itu kalau kita gambarkan kurang lebih begini. Gitulah ya. Oke, berarti di sini E, di sininya D, di sini dengan P atau A. Berarti kita bisa dapatkan di sini kan pasti 60 ya sudutnya, 60 derajat. Sehingga kita bisa mencari luas 2-nya itu sama dengan setengah dikali AD dikali dengan DE ya. DE dari sin 60. Maka jadi setengah AD-nya itu berarti AD A ke D. Oh sorry, sini A ke D itu berarti 2 kalinya si sisi ya teman-teman. Kesini kan 2, kesini sama dengan 2 otomatis. Ya ini 4 AD-nya. Kemudian DE-nya, DE mah sisi biasa yaitu 2. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3 lagi. Maka di sini 8 dibagi 4 berarti 2 akar 3. Sehingga kalau misalnya kita diminta untuk mencari luas total atau luas yang tidak diarsir, otomatis tinggal kita jumlahkan. Berarti akar 3 ditambah dengan 2 akar 3. Maka nilainya akan sama dengan 3 akar 3 teman-teman. Maka jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Oke baik teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video part kedua untuk menyelesaikan geometri sudut dan bangun datar dari buku Wangsit Om Jero ini. Semoga tadi yang disampaikan bisa dipahami dan teman-teman bisa memanfaatkannya untuk belajar. Dan jangan lupa juga dukung channel ini dengan klik like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lain biar channel ini bisa bermanfaat lebih banyak kepada orang-orang yang lain. Terima kasih banyak, saya pamit, sampai jumpa di video-video berikutnya dan dadah.